Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan seperti berikut ya. Langkah yang pertama, siapkan tempat besar atau baskom untuk memasukkan semua bahan-bahan kecuali mentega ya. Ini aku memasukkan semua tepung, telur, vanili, susu kental manis, gula, dan santan. Jangan lupa kalian aduk secara merata ya teman-teman. Jika merasa sudah tercampur secara merata, masukkan mentega dan uleni menggunakan tangan ya. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kalian uleni sampai kalis. Langkah yang kedua, jika dirasa sudah kalis, siapkan kain sebagai media penutup. Kita diamkan secara kurang lebih 15 menit. Kita diamkan adonannya sampai rileks terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, selagi kita menunggu adonan didiamkan 15 menit, kita membuat pasta coklat terlebih dahulu ya. Masukkan 1 sendok makan coklat bubuk ke dalam gelas yang sudah digunakan sebagai tempat santan tadi, dan masukkan sedikit air, sedikit saja. Aduk-aduk hingga merata sampai menjadi pasta ya. Jangan terlalu encer biar nanti adonannya tidak lengket di tangan. Setelah menunggu 15 menit, jangan lupa langsung dibagi menjadi 2 adonan. Langkah yang keempat, kita ambil 1 adonan dan kita campurkan dengan pasta yang telah dibuat. Kemudian aduk, uleni lagi sampai rata dan adonan berubah menjadi coklat. Langkah yang kelima, kita pipihkan atau kita gilas menggunakan botol ya. Kalian bisa gunakan apa aja kok, yang penting jangan lupa ditutupin. Kita gilas sampai melebar dan tipis. Jangan lupa diulangi ke adonan coklat sama ya. Kemudian langkah yang keenam, tumpuk adonan yang tanpa diberi coklat dan adonan yang sudah diberi coklat. Kemudian pipihkan secara merata agar kedua adonan bersatu. Setelah dirasa kedua adonan sudah menyatu, langkah yang ketujuh, kalian gulung adonan hingga selesai. Di sini tangan aku masih ada coklatnya ya, karena memang tangan aku bekas habis menguleni adonan dengan campuran coklat. Karena menurut aku adonan yang aku gulung ini terlalu panjang, maka aku akan memotong menjadi 3 bagian. Di sini kalian bisa menggunakan pisau yang paling tajam atau bisa menggunakan cutter ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Langkah ke-8, masukkan semua gulungan ke dalam freezer hingga membeku. Langkah yang ke-9, jika adonan sudah keras di dalam freezer, langsung saja dipotong ya teman-teman. Memotongnya secara tipis agar waktu digoreng dan matangnya menjadi sempurna, menjadi renyah, tidak ada yang melempem atau kurang matang. Di sini aku menggunakan cutter ya teman-teman, biar memotongnya tipis. Ini sisa adonan tidak aku pakai ya. Dan ini hasilnya. Langkah ke-10, kalian siapkan wajan, kemudian beri minyak agak banyak kan ya. Kemudian hidupkan kompor, gunakan api yang paling kecil. Jangan lupa siapkan baskom besar untuk hasil penggorengan. Kalau dirasa minyak sudah panas, langkah ke-11, masukkan adonan ke dalam wajan ya. Sini aku masukkan secara cepat ya, makanya adonannya agak sobek, tetapi hasilnya cantik. Goreng, jangan lupa dibalik. Goreng hingga berwarna kecoklatan ya, sedikit kecoklatan. Dan hasilnya seperti ini. Langkah ke-12, jika sudah
dirasa matang, angkat lalu tiriskan dan taruh di atas baskom yang sudah diberi kertas agar minyaknya turun. Bukankah hasilnya renyah? Ini renyah ya, tidak alot. Kalian bisa ikuti resep dan kalian coba buat sendiri di rumah. Terima kasih.